Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para sepuh pinispuh yang saya hormati dan yang saya muliakan, para bapak ibu jamaah sholat subuh di Masjid Baitul Arqam PRM Grinting yang saya hormati, saudara-saudaraku segenap takmir Masjid Baitul Arqam yang senantiasa bersedia untuk bersama menyukseskan kegiatan, salah satunya adalah kajian Jumat pagi. Mudah-mudahan siapapun yang terlibat dengan kegiatan-kegiatan ini, Allah akan membalas dengan pahala yang setimpal tentunya. Hadirin jamaah rahimakumullah, mengawali kajian kita pagi hari ini, Jumat tanggal 8 September 2023 bertepatan dengan tanggal 23 Safar. Kelihatannya sungguh cepat ya Pak. Ini bulan Safarnya sudah hampir selesai ya, tinggal 1 minggu lagi selesai. Nanti kita berpindah ke bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah di tanggal 23 bulan Safar 1445 Hijriyah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, dan ini merupakan kegiatan gerakan sholat subuh berjamaah dan kajian Jumat pagi edisi yang ke-204 ya.
Ini sudah edisi yang ke-204. Dan insya Allah Oktober yang akan datang genap 4 tahun. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kegiatan GSSB dan kajian Jumat pagi di Masjid Baitul Arqam bulan Oktober yang akan datang itu genap 4 tahun. Ya. Tidak terasa kita sudah 4 tahun. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita rasakan, tentunya yang kita terima. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai-sampai kita ditantang oleh Allah, jika kamu menghitung nikmatku, niscaya tidak akan ketemu berapa jumlah yang Allah berikan nikmat itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sampai kita ditantang Bapak Ibu oleh Allah. Andaikan kita menghitung-hitung nikmat dari Allah, la tuhsuha, niscaya tidak akan ketemu berapa jumlah nikmat yang Allah berikan. Ini menunjukkan saking banyaknya, begitu banyaknya nikmat dari Allah, sampai-sampai tak akan bisa dihitung. Nah, kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang pandai. Untuk apa? Satu, mensyukurinya. Yang kedua, pandai untuk memanfaatkan segala kenikmatan dan fasilitas yang sudah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara contohnya, ketika Allah memanggil kita untuk sholat, lalu kita tunaikan sholat itu, terlebih dengan berjamaah di masjid. Kemudian seusai kita melaksanakan sholat, kita lanjutkan dengan kegiatan kajian seperti ini. Ini bagian dari contoh bahwa insya Allah kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah dan memanfaatkan fasilitas yang sudah Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, perlu saya sampaikan di sini bahwa Rasulullah diturunkan oleh Allah di bumi itu sebagai saksi buat kita. Kemudian Rasulullah diturunkan oleh Allah untuk memberikan kabar berita terbaik, memberikan kegembiraan kepada umatnya, dan memberikan harapan-harapan besar kelak di akhirat nanti. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa umatku akan masuk ke dalam surga. Jadi Rasulullah sudah menjamin bahwa umatnya Rasulullah itu pasti akan masuk surga. Tapi beliau juga memperkecualikan, kecuali mereka sendiri yang tidak mau bersama Rasulullah. Nah, mungkin ini Bapak Ibu bisa ditafsirkan masing-masing. Jadi Rasulullah itu sudah menjamin kalau umatnya selagi dia umat Rasulullah pasti masuk surga, kecuali
mereka yang menghendaki dirinya untuk tidak bersama Rasulullah. Bisa dipahami ya Bu ya? Ya. Kemudian Rasulullah diturunkan oleh Allah untuk memberikan peringatan-peringatan. Ya, ini termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Fat. Inna arsalnaka syahida wa mubassira wa nadhira. Sungguh aku turunkan engkau Muhammad, aku mengutus engkau Muhammad untuk menjadi saksi, pembawa berita gembira dan sebagai peringatan-peringatan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kajian pagi hari ini Bapak Ibu, ini adalah saya ingin menyampaikan episode yang ketiga ya. Dan mudah-mudahan episode yang ketiga pagi hari ini mudah-mudahan selesai kajian perihal tentang masalah ikhtilaf dan inhiraf. Nah, kemarin kita sudah menyampaikan begitu banyak contoh-contoh ikhtilaf ya. Nah, pagi hari ini insya Allah akan saya sampaikan contoh-contoh inhiraf. Kemudian nanti bagaimana kita mensikapi kedua masalah itu, apa itu ikhtilaf, apa itu inhiraf, sikap kita itu seperti apa. Inilah Bapak Ibu yang insya Allah akan kita bahas bareng-bareng di kajian pagi hari ini, dan mudah-mudahan bisa rampung. Contoh inhiraf dalam persoalan sholat ya. Dalam persoalan sholat, Bapak Ibu masih ingat enggak apa itu inhiraf? Nanti jangan-jangan saya bicara inhiraf tuh malah enggak ngerti gitu. Inhiraf itu adalah penyimpangan. Kalau ikhtilaf itu perbedaan atau khilafiyah. Tapi kalau inhiraf itu penyimpangan. Eling-eling Bapak Ibu ya. Nah, contoh inhiraf dalam persoalan sholat, misalkan ada beberapa orang kelompok yang berpendapat bahwa sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam itu tidak 5 waktu, tapi cuma 3 waktu ya. 3 waktu itu misalkan subuh, kemudian maghrib dan isya. Duhur asarnya enggak ya, karena duhur dan asar berkenaan dengan manusia itu tengah golet duit gitu ya. Ini misalkan ada, dan ini pernah apa ya, pernah ada orang yang berpendapat demikian. Bapak Ibu, kalau ada orang yang berpendapat demikian, itu bukan ikhtilaf, tapi itu inhiraf, penyimpangan. Ini contoh ya Bapak Ibu. Lalu contoh yang lain, orang ketika sholat itu kan isinya membaca ya Bu ya. Orang ketika melaksanakan sholat itu, di dalam sholat itu kan membaca bacaan-bacaan sholat, baik berupa itu zikir, berupa zikir maksudnya mengingat Allah, maupun berupa doa ya. Allahu Akbar itu bentuknya zikir. Ketika Allahumma ba'id baini itu doa. Lalu ketika baca suratul Fatihah, itu juga di dalam surat Al-Fatihah juga ada doa-doa ya, termasuk diantaranya adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada jalan yang lurus, itu doa, dan seterusnya. Banyak bacaan-bacaan di dalam sholat itu berisikan tentang doa. Tetapi bacaan sholat
itu harus diucapkan dengan menggunakan bahasa seperti Rasulullah mengajarkan kepada kita. Tidak boleh bacaan sholat itu dibaca dengan bahasa selain daripada bahasa hadis. Lalu jika ada orang yang berpendapat atau ada sekelompok manusia yang berpendapat bahwa sholat itu boleh dengan menggunakan bacaan bahasa di masing-masing tempat atau di masing-masing negara, ini orang yang berpendapat demikian sudah penyimpangan. Contoh Bapak Ibu, contoh ya. Contoh, misalkan takbiratul ihram itu kan pakainya Allahu Akbar, lalu oleh orang-orang Gerinting itu diubah Allah Maha Gede. Orang Gerinting. Kalau orang Indonesia aslinya Allah Maha Besar. Ya. Kalau orang Betawi, Allah gede banget. Ini sudah penyimpangan. Dan ini pernah hampir ada mau diusulkan demikian. Ini contoh-contoh penyimpangan dalam sholat. Nah, jadi kalau ada orang berpendapat bahwa sholat boleh dibaca dengan menggunakan bahasa-bahasa di masing-masing tempat atau masing-masing negara, itu sudah penyimpangan. Ini bertentangan dengan pesan Rasulullah yang mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Sholatlah kamu sekalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nah, Rasulullah ya, tidak mengajarkan kepada kita bahwa sholat itu bisa dibaca dengan bacaan-bacaan di masing-masing bahasa negara itu. Ini contoh Bapak Ibu ya. Kemudian contoh-contoh yang lain dalam persoalan akidah, di antaranya adalah tentang bacaan syahadat. Syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada juga kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini ada tambahan abduhu. Abduhu itu hamba ya. Wa rasuluh dan utusan. Tapi tetap menggunakan Muhammad. Ini pas. Lalu kemudian ada yang mengubah kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallahnya sama, tapi ketika wa asyhadu anna Muhammadnya ini banyak yang dirubah. Wa asyhadu anna Ahmad Rasulullah. Tapi Ahmad yang dimaksud bukan Nabi Muhammad. Ya. Misalkan Mirza Ghulam Ahmad. Misalkan Ahmad Musadek. Ahmad Musadek ini kan dulu juga pernah ramai ya. Kemudian Lia Aminuddin, kemudian Eyang Subur gitu ya. Banyak sekali orang yang ingin mencoba mengubah kalimat syahadat dengan versi-versi mereka. Ini jelas satu penyimpangan.
Lalu banyak orang yang berpendapat kalau setelah Nabi Muhammad itu ada nabi-nabi lain. Nah, kita kan sudah mempercayai bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah khotamin nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Sesudahnya sudah tidak ada nabi lagi, sesudahnya tidak ada rasul lagi. Karena Nabi Muhammad itu adalah penutupnya para nabi, penutupnya para rasul ila yaumil akhir, ila yaumil qiyamah. Lalu kemudian ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Ini penyimpangan. Ini penting Bapak Ibu saya sampaikan untuk membentengi kita semua dari persoalan-persoalan inhiraf, penyimpangan-penyimpangan. Nah, kemudian contoh-contoh berikutnya rukun Islam. Rukun Islam yang kita pedoman itu kan satu, syahadatain. Yang kedua, sholat ya Bu. Kemudian yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Baru yang kemudian yang kelima, haji. Ini yang kita pedomani. Dan seluruh para ulama madhab manapun itu sepakat. Itulah rukun Islam. Ya tentu berdasarkan dengan keterangan-keterangan hadis. Banyak sekali hadis-hadis tentang itu. Buniyal Islam ala khamsin, ya, dan seterusnya. Kemudian hadis yang kala itu ada tamu datang kepada Rasulullah, kemudian duduk di depan Rasulullah, lantas minta diterangkan apa itu Islam. Akhbirni ya Muhammad anil Islam. Lalu Rasulullah memberikan jawaban. Qala Rasulullah menjawab, Ang tashhada an la ilaha illallah wa ang tashhada Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasawmi Ramadan wa tuhijjul bait. Ini yang dijawab oleh Rasulullah. Lalu orang tersebut mengatakan, sodaqta ya Muhammad, benar apa yang engkau sampaikan. Nah, dari keterangan-keterangan hadis di sini bisa disimpulkan bahwa rukun Islam itu ya seperti tadi. Lalu ada yang mengatakan bahwa rukun Islam itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu rukun Islam. Ya. Tapi kemudian ada yang mencoba untuk mengubahnya. Contohnya begini Bapak Ibu. Rukun Islam itu satu sholat. Jadi bukan syahadat, tapi sholat. Yang kedua saum. Yang ketiga zakat. Yang keempat haji. Dan yang kelima wilayah. Di sini ada ini ya, penyimpangan tentang rukun Islam. Nah kemudian dalam persoalan rukun iman, Bapak Ibu, rukun iman yang dipedomani oleh kita semua, dan insya Allah tidak ada ikhtilaf di tengah para ulama, sekalipun ulama-ulama madhab, bahwa rukun iman itu ya iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Ini juga hadisnya kelanjutan dari hadis yang tadi saya bacakan. Ya, setelah orang tadi mengatakan sodaqta ya Muhammad, maka kemudian orang itu menanya lagi, akhbirni ya Muhammad anil iman. Wahai Muhammad, terangkan kepada saya tentang iman. Maka kemudian Rasulullah menjawab, qala Rasulullah antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi
wa rasulihi wal yaumil akhir, kemudian wabil qadari khairu min syarri. Nah, kemudian ada sekelompok orang yang mengartikan tentang rukun iman itu tidak 6, tapi cuma 5. 5 itu diantaranya 1 tauhid, 2 nubuwah, 3 imamah, 4 al-adl, dan yang kelima al-ma'ad. Ini ada rukun iman yang seperti itu Bapak Ibu. Ya, rukun iman yang model itu ada. Nah, kemudian kita mengenal tentang khilafah, ya, atau khalifah. Kita mengenal khalifah itu kan ada 4 yang kita kenal, ya. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Ibnul Khattab, kemudian Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib. Tetapi ada juga yang memahami bahwa Khulafaur Rasyidin selain Sayyidina Ali itu tidak sah. Jadi mereka cuma meyakini bahwa Khulafaur Rasyidin itu ya cuma Ali bin Abi Thalib, selainnya itu tidak sah, tidak dianggap sebagai Khulafaur Rasyidin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian contoh-contoh ikhtilaf yang lain perihal tentang Al-Quran. Kita meyakini bahwa Al-Quran itu tidak diragukan tentang isinya. Sekalipun kita tidak paham betul dari semua isi Al-Quran, tetapi isi Al-Quran sudah tidak diragukan. Ya. Kan dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jelas Bapak Ibu, Al-Qur'annya sudah menyampaikan dzalikal kitabu la raiba fi. Tetapi ternyata dalam perkembangannya itu ada beberapa kelompok manusia yang berpendapat bahwa Al-Quran itu dinilai sudah tidak orisinil. Isi di dalam Al-Quran itu dinilai sudah banyak yang tidak orisinil. Orisinil itu apa? Artinya sudah tidak asli. Al-Quran itu sudah banyak dicampuri dengan kata-kata Nabi Muhammad, bukan murni dari firman Allah. Bapak Ibu, kira-kira kalau ada orang yang menyampaikan seperti itu, percaya tidak? Tidak. Itu penyimpangan. Ya. Ini yang pernah banyak digulirkan oleh tokoh-tokoh liberal. Tokoh-tokoh liberal itu kan orang yang semata-mata hanya mengedepankan akal, ya. Rasio itu perlu, akal sangat diperlukan. Tetapi kalau kemudian Al-Quran mengatakan seperti ini, tentunya harus kita ikuti. Nah, oleh mereka ini nggak sesuai dengan akal. Contoh Bapak Ibu, Al-Quran itu sifatnya hanya membolehkan. Kalau ada seorang laki-laki yang kemudian beristri lebih dari 1, ya, namanya poligami, ya, itu sifatnya boleh. Cuma di akhirnya itu harus bersifat adil. Kalau enggak ya lebih baik wahidah, 1 saja. Seperti bapak-bapak kita ini kan cuma 1 ya Pak. Apa ada yang mau ngarang? Ya. Namun demikian, oleh mereka ini dianggap Al-Quran tidak adil.
Seorang laki-laki boleh beristri dari satu, lebih dari satu, namanya poligami, tapi seorang perempuan tidak boleh bersuami lebih dari satu, namanya poliandri. Ini dianggap Al-Quran tidak adil. Itu contoh. Kemudian di dalam Al-Quran bab tentang waris, bahwa seorang laki-laki itu mendapat 2 bagian. Dan seorang perempuan itu hanya 1 bagian. Ini juga dikomentari, Al-Quran betul-betul tidak adil. Masa pembagian waris seorang laki-laki dapatnya 2, seorang perempuan cuma mendapat 1. Ini ditentang oleh kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa Al-Quran sudah tidak orisinil. Dan banyak sekali Bapak Ibu contoh-contoh tentang itu. Kemudian contoh penyimpangan yang lain adalah tentang nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Nikah mut'ah itu artinya nikah kontrak. Bapak Ibu, jangan dianggap nikah mut'ah ini apa ya, dianggap belum menjalar. Nikah mut'ah ini di kota-kota besar sudah banyak sekali, di Jakarta, di Bogor, bahkan di kawasan-kawasan industri itu nikah mut'ah sudah mengalami. Makanya kita di Brebes hati-hati, karena Brebes itu sudah salah satu di antara kota industri. Banyak pekerja-pekerja yang datang di Brebes, baik itu dari Cina, Korea, maupun orang Indonesia tapi bukan orang Jawa, yang kebetulan ditempatkan posisi kerjanya di Brebes. Oleh mereka mengatakan, daripada kami berbuat zina, mendingan saya nikah kontrak. Jadi begitu datang di Brebes, ya, lalu tidak bersama dengan istri, terus minta dicarikan. Barangkali di Brebes anarangga sing kaya esi melong-melong. Lalu dihadirkan, ditawari, kamu mau enggak nikah dengan Mr. X gitu. Baru kan barang dideleng, Mr. X-nya kan wong dudu wong Brebes. Ya, wongnya gagah, putih, duitnya akeh, mobilnya Pajero. Tapi kamu cuma dinikahi sementara, selama Mr. X ditugaskan di Brebes selama 3 bulan. Lalu dijanjikan nanti kalau kamu bisa nikah dengan Mr. X selama 3 bulan, kamu bisa melayani dan seterusnya. Bubaran, kamu dapat mobil, kamu dapat ini. Mau dia. Itu nikah kontrak. Setelah 3 bulan selesai, bubar. Mr. X pulang kembali ke kampung halaman, orang dah melong-melong balik ning desane. Nah, itu namanya nikah kontrak. Nah, ini menurut Islam itu penyimpangan. Di Bogor, di Puncak, ibu-ibu pernah ke Puncak enggak? Bu, jenengan pernah ke Puncak enggak? Kalau saya pernah, tapi di Guci. Lah Guci itu kan puncak. Puncaknya Tegal itu ya. Lah itu di Puncak. Itu kan satu tempat wisata yang favorit. Tujuan wisata orang-orang di Indonesia bahkan di luar negeri. Nah, ketika sampai di sana Bapak Ibu, banyak orang yang menawarkan barangkali mau nikah kontrak. Masya Allah.
Ini satu penyimpangan. Islam secara keumuman itu menolak, melarang dengan nikah kontrak. Tetapi ada satu golongan, ya, dalam hal ini adalah golongan Syiah. Itu yang membolehkan bahkan mempromosikan dengan nikah mut'ah atau nikah kontrak. Ya. Ini saya punya bukunya Bapak Ibu. Ini keluaran dari MUI Pusat. Di antara beberapa penyimpangan-penyimpangan kaum Syiah itu adalah membolehkan bahkan mempromosikan tentang nikah mut'ah. Ibu-ibu mau ndak dinikah kontrak? Tentu tidak mau, ya. Bu, ini buku kalau saya bedah itu luar biasa, ya. Banyak sekali penyimpangan dari kaum Syiah. Makanya MUI Pusat kemudian menerbitkan buku ini dikandung maksud untuk apa? Membentengi umat Islam dari dakwahnya kaum Syiah. Dan ternyata kaum Syiah itu tidak main-main. Dakwah di negeri Indonesia ini sudah pesat. Bahkan banyak mendirikan pondok pesantren dan yayasan-yayasan di berbagai tempat. Tegal, Pekalongan ada. Apalagi di skala nasional. Bahkan Pak Buya Hamka juga ikut berkomentar tentang Syiah. Pak Buya Hamka, tokoh ulama dari Muhammadiyah, ketua MUI pertama di Indonesia, juga angkat bicara perihal tentang Syiah. Ini Bapak Ibu contoh-contoh penyimpangan. Lalu penyimpangan-penyimpangan yang lain. Kita mempercayai, kita meyakini bahwa agama yang sah di hadapan Allah. Awas jangan salah paham. Saya mengatakan agama yang sah di hadapan Allah, agama yang mendapatkan ridho dari Allah berdasarkan Al-Quran, surah Al-Imran ayat 19 disebutkan innad dina indallahil Islam. Sungguh agama yang mendapatkan ridho Allah adalah Islam. Tapi ada orang, kelompok yang berpendapat bahwa semua agama yang ada di dunia ini adalah benar akan adanya. Ini menurut akidah Islam penyimpangan. Tetap kita harus berkeyakinan bahwa agama yang mendapatkan ridho Allah cuma Islam. Sekalipun kita tidak boleh memusuhi agama-agama yang lain. Tapi keyakinan kita bahwa agama yang dibenarkan menurut Allah itu cuma Islam. Tapi kalau ada kelompok orang yang mengatakan bahwa semua agama yang ada itu ya benar semua. Sehingga ini memberikan keraguan kepada umat Islam itu sendiri. Akhirnya banyak umat Islam yang hari ini Islam, nanti sore murtad. Malamnya Islam, paginya murtad. Paginya Islam, siangnya murtad. Kenapa? Karena memahami semua agama itu ya baik, semua agama itu ya benar. Jadi kita mau pindah-pindah agama ya bebas-bebas saja. Ini Bapak Ibu, ya. Terus ada orang yang berpendapat begini. Urusan negara itu jangan dicampur-campuri dengan urusan-urusan agama. Negara ya negara sendiri, agama-agama sendiri. Dan ini
ternyata sudah dihembuskan. Indonesia, Bapak Ibu, itu ingin mencoba pendidikan nasional itu dilepaskan dengan pendidikan agama. Ya. Ini yang dinamakan dengan gaya sekulerisme, memisahkan antara urusan-urusan negara dengan urusan agama. Ya. Bapak Ibu kan nggak terasa kalau pendidikan nasional kita ini sudah dipisahkan dengan pendidikan agama. Siapa yang memperjuangkan tentang ini? Banyak kecolongan tapi kita tidak terasa. Ini yang dinamakan dengan sekulerisme. Wong Indonesia pan nglakoni apa baik dibebaskan. Sing ora kaya ya ora apa-apa. Nah, itu contohnya seperti itu. Sudah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, begitu banyak perihal tentang masalah inhiraf. Nah, akhir dari kajian tentang ini saya ingin menyampaikan begini. Ketika kita mendapati sebuah ikhtilaf, perbedaan di kalangan masyarakat Islam, itu kan banyak sekali. Maka kita kedepankan rasa toleransi. Kita kedepankan rasa toleransi. Kita kedepankan rasa saling menghargai dan menghormati. Ini kalau masih ranahnya ikhtilaf. Kalau masih ranahnya khilafiyah. Ya. Satu sisi ada satu negara yang bermadhabkan Hanafi. Ada beberapa kelompok negara yang bermadhabkan Maliki, Syafi'i, kemudian Maliki, kemudian Hambali. Ya. Itu sudah jelas berbeda-beda. Nah, maka kemudian dari sekian banyak perbedaan kita disuruh untuk saling toleransi, hormat menghormati, saling menghargai. Tidak kemudian dengan ikhtilaf umat Islam saling menyerang. Nah, ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh Bapak Ibu, ya. Sesama anak Muslim kemudian hanya perbedaan ikhtilaf saling menyerang, saling menggugat, saling mencerca. Nah, ini tidak boleh. Kecuali kalau kemudian kita ingin berdebat dengan mereka, sekedar ingin tahu dasar-dasarnya apa, boleh. Tapi apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita berhadapan dengan inhiraf, ini jangan dikasih toleransi, jangan dikasih ruang, jangan dikasih tenggang rasa, jangan dihormati mereka, karena mereka sudah menyimpang. Kecuali kalau kemudian kita ingin mengingatkan dia, ingin meluruskannya. Ya, tapi kalau kemudian tidak bisa kita luruskan, tidak bisa kita ingatkan, maka sudah tidak ada jalan untuk saling hormat menghormati. Tapi kadang-kadang umat Islam itu sendiri, contohnya ketika terjadi lebaran yang berbeda tahun kemarin Bapak Ibu ya, lebaran yang kemarin itu Masya Allah saling menyalahkan ya. Bahkan kemarin kan ada di antara pegawai BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang mengatakan bahwa
siapapun yang mengikuti lebaran di hari yang berbeda, mendingan dihabiskan saja itu. Saya lupa namanya siapa itu. Sekarang orangnya lagi mendekam di penjara. Ya. Ini Bapak Ibu, contoh itu contoh ya. Bahwa mereka itu tidak memahami tentang ikhtilaf. Ya. Jadi metodenya itu kan ada ru'yatul hilal, ada hisab wujudul hilal. Oleh dia itu udah dipahami. Ngomong rocos saja, enak baik lewat medsos. Ya. Akhirnya diciduk, diadili, sekarang sudah di penjara. Ya ngomong model kayak gitu ini ditertibkan, jangan dibiarkan. Ya. Itu contoh. Ya. Jadi menghadapi perihal tentang ikhtilaf tidak boleh kemudian memudahkan orang lain itu kafir. Nah, ini kadang-kadang ya, itu kafir. Seperti yang pernah dialami oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu. Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu itu dicerca oleh masyarakat di sekitar bahwa itu kiai kafir. Wis kiai tapi kafir. Ya, ini kiai kafir. Itu Ahmad Dahlan dulu juga pernah dicerca dengan kata-kata kiai kafir. Nah, kemudian kita tidak boleh mengatakan dengan mudah orang yang tidak sepaham itu dengan kata-kata ahli bid'ah gitu ya. Itu juga tidak boleh. Kafir, ahli bid'ah dan lain sebagainya. Itulah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perihal tentang masalah ikhtilaf dan inhiraf, lalu bagaimana sikap kita menghadapi persoalan tentang ikhtilaf dan inhiraf. Dan ini sudah selesai persoalan tentang itu. Insya Allah nanti Jumat yang akan datang kita cari tema yang lain, insya Allah. Mari Bapak Ibu kita akhiri perjumpaan pagi hari ini dengan membaca doa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketemu? Belum. Ayahnya tak kayak kaya apa kata? Hmm.